belajar, mari kita membaca doa secara bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami petunjuk yang baik. Amin. Doa selesai. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bila ada dua kaki. Bila. Siapa lagi? Satu orang saja. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih. Metode yang sebelumnya yaitu pelajaran mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Materi apa? Oke. Bagaimana cara menentukan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik? Cara menyelesaikan sistem persamaan dua variabel dengan metode grafik yaitu dengan cara menggambar kedua persamaan pada koordinat kartesius dan titik potong keduanya adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi caranya yaitu menggambarkan pada koordinat kartesius dan titik potong kedua dari situ merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Kompetensi dasar menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan pertama dapat menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dengan baik. Adapun alur kegiatan pembelajaran kita yaitu yang pertama mengamati masalah yang ditampilkan melalui PowerPoint. Dan sebentar ada masalah yang akan kita selesaikan secara berkelompok. Masalah itu juga sama dengan di LKPD yang kalian terima. Terus yang kedua, tanya jawab mengenai masalah yang ditampilkan. Yang ketiga, secara berkelompok berdiskusi mengerjakan masalah yang ada di LKPD. Kemudian yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang kelima, mengerjakan soal latihan yang ada di LKPD secara mandiri. Inilah masalah yang akan kita selesaikan bersama dengan anggota kelompoknya. Nah, di meja kalian itu saya sudah simpan LKPD-nya yang akan dikerja secara bersama-sama sebagai bahan untuk diskusi kelompoknya, dan untuk penyelesaiannya silakan dibuka bahan ajar yang sudah saya persiapkan. Jadi selama proses pengerjaan, jika ada masalah di dalam penyelesaian LKPD-nya, silakan tanya langsung ke saya. Jadi saya akan tetap mendampingi proses pengerjaan LKPD-nya. Dan untuk LKPD-nya dikerjakan dalam waktu 20 menit. Jadi setelah waktu 20 menit berlalu, maka setiap kelompok saya minta untuk maju presentasi di depan. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dikerjakan.
ya ditulis semua anggota kelompoknya dan setiap anggota kelompok wajib tahu apa yang dituangkan di dalam LKPD. Nama kelompoknya jajaran ini. Kan soal yang ada di LKPD itu hampir sama dengan soal yang ada di buku pelajaran. Nah, kita cari langkahnya yang pertama berarti cari dulu, rubah dulu kalimat sehari-hari ini menjadi kalimat matematika dari dalam bentuk pasangan linear. Jadi setiap anggota kelompok harus tahu Dina apa yang ditulis temannya, diperhatikan. Jadi bukan cuma satu orang saja yang aktif, tapi semua harus paham. Karena sebentar ada instrumen sendirinya untuk kalian kerja secara mandiri. Ada evaluasi. Kami dari kelompok persegi akan mempresentasikan hasil. Kami dari kelompok segitiga akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dalam aktivitas 2 yaitu pada tahun ajaran baru, Naura dan Tasya pergi ke toko Karlama. Ia ingin membeli alat tulis. Naura membeli paket kertas 1 dan Tasya membeli paket kertas 2. Mereka ingin mengetahui harga per unit barang yang mereka beli. Bagaimana cara agar mereka mengetahui harga per unit barang yang mereka beli? Penyelesaiannya, misalkan buku adalah Q, pulpen adalah P. Paket 1 sama dengan 2Q tambah 3P sama dengan 14.000. Paket 2 sama dengan 3Q tambah 4P sama dengan 20.000. Untuk paket 3, Q tambah 2P sama dengan 80.000 rupiah. Q sama dengan 8.000 dikurang 2P. Substitusi kebersamaan 2 yaitu 2Q ditambah 3P sama dengan 14.000. Jadi harga satu buku yaitu 4.000 dan harga satu pulpen yaitu 2.000 rupiah. Sekian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Kira penilaiannya terhadap kelompok segitiga. Langsung saja diangkat sama-sama nilainya, mulai dari kelompok lingkaran sampai dengan kelompok jajaran genjang. Silahkan dinaikkan nilainya. Kelompok jajaran genjang. Oke, jadi dari kelompok
Jadi setelah melihat soal refleksi yang saya berikan tadi, saya lihat hampir 80% sudah mampu menyelesaikan soal yang saya berikan. Itu artinya bahwa kalian sudah memahami mengenai metode substitusi. Bagaimana cara menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan metode substitusi. Sudah tahu penyelesaiannya. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa metode substitusi adalah salah satu metode aljabar untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara mengganti. Jadi substitusi itu sama saja dengan mengganti. Bagaimana perasaan Anda setelah belajar matematika? Apakah Anda paham dengan materi ini? Jadi untuk pertemuan berikutnya atau hari Rabu nanti kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan cara metode eliminasi, kemudian metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Silakan dipelajari di rumahnya materinya yang berkaitan dengan materi metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Ada? Jadi sebelum mengakhiri untuk pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya nantinya. Alhamdulillah.